Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Bilqis dengan NIM 2001178, Program Studi Manajemen Resort and Leisure. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat peta administrasi menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcGIS tersebut. Namun di sini, saya sudah memasukkan beberapa toolbar yang nantinya akan kita butuhkan dalam proses pembuatan peta. Namun untuk teman-teman yang belum memasukkan toolbar, bisa dengan cara mengklik kanan pada bagian ini, kemudian nanti akan muncul beberapa toolbar yang akan kita butuhkan. Teman-teman bisa memilihnya sesuai yang dibutuhkan. Di sini saya akan memilih Advanced Editing, Draw, Editor, Georeferencing, Labeling, Layout, kemudian ada Snapping, Standard, dan Tools. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan memasukkan data, yaitu berupa file peta yang sudah kita download, kemudian akan kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Namun harus diingat terlebih dahulu, sebelum kita memasukkan peta tersebut, kita harus bisa mempunyai satu folder khusus untuk ArcGIS ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai foldernya, yaitu saya tulis ArcGIS. Kegunaannya ini agar nanti si file-file yang kita bikin itu tidak terpencar kemana saja, jadi tersusun dalam satu folder ini. Oke, lanjut kita memasukkan petanya. Kita add data. Nah, di sini sudah ada petanya, yaitu ada beberapa peta. Namun di sini saya sudah mengkonekkan dari folder tersebut ke dalam aplikasi ini. Tapi untuk teman-teman yang belum mengkonekkan foldernya, kalian bisa menekan Connect to Folder, klik Connect to Folder, lalu pilih folder yang tadi, dan klik lalu OK agar bisa terkonekkan. Nah, berhubung saya sudah mengkonekkan foldernya, di sini saya akan langsung saja mengklik peta administrasi kota tebing tinggi. Nah, jadi ini merupakan peta administrasi kota tebing tinggi. Namun kita bisa lihat ya, di sini ada tulisan Unknown Unit. Jadi di sini berarti petanya itu belum terregistrasi. Nah, agar bisa terregistrasi, maka di sini kita harus melakukan proses registrasi, yaitu dengan cara mengklik kanan, kemudian klik Data Frame Properties, selanjutnya pilih yang Coordinate System, pilih Project Coordinate System. Di sini saya akan memproyeksikan ke dalam sistem UTM. Nah, kita klik yang UTM ini. Karena ini merupakan peta Indonesia, jadi saya pilih yang WGS 1984. Dan ini merupakan peta dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi masuk ke dalam yang Northern. Nah, selanjutnya kita pilih Sumatera Utara itu masuk ke dalam zona yang mana. Di sini Sumatera Utara itu masuk ke dalam zona WGS 1984, UTM Zone 476. Langsung saja kita OK. Nah, yang tadinya awalnya non-unit, sekarang sudah berubah menjadi meter ya. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan melakukan georeferencing. Nah, sebelumnya kita zoom terlebih dahulu si petanya. Nah, di sini kan ada yang tanda plus gini ya, tambah gini. Kemudian di sini ada angka-angka. Nah, ini merupakan titik koordinat. Kita ketahui, biasanya si titik koordinat dalam diagram biasa itu X-nya itu yang horizontal dan si Y-nya itu yang vertikal. Nah, tapi dalam membuat peta ini, itu semua kebalik. Jadi di dalam membuat peta, X-nya itu yang vertikal dan si Y-nya itu
yang horizontal. Untuk proses pembuatan peta di sini akan ada 4 titik yang nantinya akan kita registrasi, yaitu titik pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, dan pojok kanan bawah. Nah, pertama-tama di sini kita akan meregistrasi titik yang pertama. Fungsi dari registrasi ini agar kita bisa mendaftarkan titik-titik koordinat itu agar nantinya bisa kita proses. Untuk menuliskannya, kita bisa tulis saja di notepad untuk bantuannya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama kita tulis titik 1 yang X sama dengan 512099. Kemudian yang Y-nya 373991. Dan begitupun seterusnya, ada di yang titik kedua. Oke, kita sudah tulis semuanya di notepad. Selanjutnya di sini kita akan melakukan georeferencing. Kita akan meregistrasi titik yang pertama dengan cara kita pilih yang to add control point, yang ini. Kemudian kita letakkan di tanda simbol tambah ini dengan sesuai agar koordinatnya pun tidak melenceng begitu jauh sehingga akurat. Oke, klik kanan, kemudian input X, Y, dan Y. Kita lihat X-nya itu berapa. Di notepad kita sudah tulis X-nya 51200099. 512099. Kemudian Y-nya 373991. Oke. Kita sentuh layar lagi. Lanjut meregistrasi titik yang lainnya. Baik, di sini kita sudah meregistrasi titik-titiknya. Kita lihat dulu pada view link table. Jika sudah yakin, kita X, lalu kita update georeferensi. Oke, sudah benar. Kita melakukan georeferensi, lalu kita masuk ke tahap digitasi peta. Nah, untuk tahap digitasi peta, kita mulai dengan klik terlebih dahulu katalog di sini, lalu kita membuat folder baru di yang sudah terkonekkan ini. Kita cari terlebih dahulu, kita simpan di mana. Nah, di ArcGIS ini kita bikin new folder. Namanya SHP. Enter. Lalu di SHP ini kita buat lagi folder dengan judul administrasi. Di administrasi ini juga kita buat new save file. Nah, save file ini merupakan kepanjangan dari SHP tadi.
kita tulis nama servernya administrasi. Nah, untuk mendigitasi ini kita gunakan yang Polygon. Lalu kita edit koordinat sistemnya. Seperti melakukan yang tadi, kita ubah ke UTM. Jika sudah diedit, kita langsung oke saja. Nah, kemudian kita langsung memulai proses digitasinya. Untuk memudahkan proses digitasi, kita zoom terlebih dahulu. Oke, setelah kita zoom, kita klik editor, kemudian start editing. Nah, di sini kita sudah mendigit bagian-bagian terluarnya. Terlebih dahulu kita ganti warnanya jadi hollow. Ini kita ubah menjadi 2, kemudian warna kuning. Oke, ini sudah terselect, kita unselect. Ini kita warna kuning ya, jadi kita sudah terdigit. Nah, selanjutnya di sini kita akan memisahkan atau mendigitasi bagian dalamnya, yaitu kita akan memisahkan setiap kecamatannya. Dengan cara kita terlebih dahulu select dulu ya. Select. Nah, ini sudah terselect. Caranya dengan kita pilih toolbar editor, kemudian yang cut polygon. Nah, ini kita zoom terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, caranya kita klik yang cut polygon tools, kita pisahkan sesuai dengan warna-warnanya. Kita harus mulainya dari luar terlebih dahulu. Nah, kita klik dari luar terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lakukan seperti tadi. Kita klik dari bagian luarnya terlebih dahulu. Lalu kita lakukan seperti tadi. Kita pisahkan sesuai dengan warna-warnanya. Selanjutnya, setelah proses digitasi tadi selesai, kita klik kanan di administrasi, kemudian open attribute table, kita add field. Add fieldnya belum bisa. Kita belum stop editing dulu. Stop editing, kemudian di save editing, kita ulang. Nah, sekarang udah bisa add field. Kita tulis kecamatan. Karena ini teks, kita ubah ke yang teks. Oke. Nah, kemudian kita start editing lagi. Terus kita masukin nama wilayahnya. Ini kita zoom terlebih dahulu
biar kelihatan. Yang ini klik namanya. Oke, jika sudah, kita X, kemudian kita zoom to layer. Setelah itu kita klik kanan di administrasi, kita ke properti, lalu pilih yang kategoris, kita ubah ke kecamatan, pilih warnanya, add all value. Oke, setelah itu nah, jadi sekarang lebih terlihat. Nah, kemudian tadi kan kita sudah mengetik nama-nama kecamatannya, lalu sekarang kita akan tampilkan di layer ini. Agar lebih terlihat, kita klik kanan di administrasi, kemudian pilih property. Setelah itu pilih yang labels, yang ini. Kita pindahkan ke kecamatan. Klik yang label pictures in this layer. Setelah itu kita oke. Nah, jadi nama-namanya sudah terlihat kan? Nah, di sini kita akan mendigit nama-nama desanya. Nah, kita unchecklist dulu ya. Ini seharusnya. Nah, setelah itu kita mendigitnya dengan cara kita klik katalog, kemudian kita pilih new save file. Setelah itu kita tulis dengan titik desa. Karena titik desa ini tipenya titik, jadi kita memilih tetap yang picture type yang point. Setelah itu kita edit lagi seperti tadi, edit koordinat sistemnya. Kita start editing, kemudian klik yang titik desa, klik point. Nah, kita tempatkan di titik-titik ini, seperti ini, titik, titik, dan selanjutnya sampai semua titik desa sudah terdigit. Nah, selanjutnya setelah semua titik desa sudah didigitasi, kemudian kita klik kanan di titik desa, open attribute table. Nah, kita add field. Kita stop editing dulu. Kemudian kita add field. Nama desa. Ininya teks, jangan lupa diubah, kemudian oke. Yes. Nah, seperti halnya tadi, kita menselect dulu setiap titik desanya agar kita bisa masukkan nama-nama desanya. Ini kita tulis nama desa. Kita zoom terlebih dahulu untuk mengetahui namanya. Start editing.
sampai semua titik desanya tertulis. Selanjutnya, jika kita sudah selesai menuliskan nama-nama desanya, kita zoom to layar terlebih dahulu. Kemudian kita open attribute table. Maksudnya kita ke yang properties untuk memunculkan nama-nama desa tersebut. Kita ke label, pilih yang nama desa, kemudian klik label pictures in this layer. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kita ubah ukurannya. Nah, kita sudah edit. Kemudian kita juga bisa mengganti yang titik desanya. Jadi circle, size-nya 1. Warnanya kita pilih yang warna merah. Agar lebih besar. Selanjutnya kita akan mendigitasi batas kotanya atau batas kota kabupaten. Caranya seperti tadi, kita klik di katalog, new save file, tulis batas kota. Picture type-nya kita pilih yang polyline. Ini seperti tadi. Ubah koordinat sistemnya. Oke. Selanjutnya kita ke yang create picture. Kita start editing. Pilih yang batas kota, line. Sama seperti tadi, digitasi. Barusan kita sudah mendigit batas kotanya. Kita zoom to layer terlebih dahulu. Nah, sudah kita digit. Di sini kita bisa ubah menjadi ini. Kita pilih yang ini, kemudian 2. Oke, sudah kita ubah. Terlalu besar kita pindah. Kita ubah menjadi 1,5 saja.
Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan mendigitasi batas kecamatannya. Seperti tadi, kita buka katalog, kemudian New, Save File, batas ininya polyline, atur lagi koordinat sistemnya, dan kita zoom untuk mendigit batas kecamatannya. Oke, kita klik batas kecamatan, klik line, dan mulai mendigit seperti tadi. Selanjutnya, jika sudah, kita boleh menggantinya dengan yang satu ini aja. Oke. Nah, di sini sudah terlihat batas kecamatannya sudah ada. Oke, kita zoom to layer. Agar lebih rapi, kita atur lagi yang batas kota ini kita jadikan satu saja. Oke. Kalau enggak, kita jadikan 1,25 saja. Oke. Sudah. Langkah selanjutnya setelah kita selesai mendigitasi, di sini kita akan membuat layout. Caranya dengan klik file, kemudian page and print setup. Setelah itu kita sesuaikan dengan peta kita. Apakah peta kita itu cocoknya untuk landscape ataupun untuk yang portrait. Nah, untuk peta yang saya gunakan ini cocoknya untuk yang portrait. Kita oke. Kemudian kita klik layout view. Nah, seperti ini. Setelah itu kita atur. Nah, cukup. Untuk ini kita skalanya 1:50 saja. Selanjutnya kita pilih yang rectangle. Nah, kemudian kita tempatkan di sini untuk menambahkan informasi. Kita ubah warnanya, kita properties, kemudian pilih outline-nya hitam. Oke. Sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di sini.
Oke. Kita atur saja. Kita tebalkan, jangan lupa. Kita atur ukurannya juga, kita kasih 14, cukup. Setelah menuliskan judul petanya, di sini kita akan menambahkan arah mata angin. Kita klik insert, kemudian cari yang North Row. Nah, di sini kita boleh bebas memilih apapun arah mata angin sesuai yang kita mau. Di sini aku pilih yang pertama. Oke. Lalu kita simpan di bawahnya. Setelah itu kita juga bisa menambahkan skala. Kita tambahkan skala teks yang pertama. Di sini skala teksnya kita perbesarkan. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan skala barnya. Nah, ini skala barnya. Kita juga bebas memilih yang mana saja. Di sini aku mau memilih yang pertama. Alternating skala bar pertama. Nah, kemudian simpan di sini. Nah, kemudian kita di sini bisa mengedit skala barnya. Kita double klik. Nah, kemudian akan muncul, kita number of divisionnya kita 2 saja. Ininya kita pindahkan ke meter. Terbar. Oke. Nah, bisa seperti ini. Selanjutnya, kita kasih sekat di sininya dengan line. Kita sesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita di sini akan menambahkan legenda. Di sini kita akan menambahkan legenda. Caranya dengan klik insert, kemudian pilih legend. Setelah itu kita keluarkan yang tidak perlu dimasukkannya. Nah, ini saja, kemudian kita next. Title-nya kita tulis legenda. Size-nya jangan lebih besar dari judul. Jadi kita ambil 12. Oke, next. 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 Dan finish. Nah, sudah. Sebenarnya di sini kita bisa mengedit biar tidak ada yang garis di bawah ini. Kita terlebih dahulu convert to graphic. Kemudian kita ungroup. Kemudian kita ungroup juga yang ini. Nah, terpisah. Baru kita bisa mengeditnya. Oke. Yang ini juga kita ungroup.
bisa membuat frame-nya. Nah, di sini frame-nya yang 0,5. Background-nya tidak adakan saja dan oke. Nah, setelah itu kita tambahkan teks lagi di sini dengan tulisan sumber data. Add tulisan lagi. Di sini kita menuliskan peta yang kita ambil tadi itu dari mana. Di sini peta yang saya ambil itu dari peta rupa bumi Indonesia skala satu berbanding 50.000. Oke. Kita bisa ubah ukurannya 12. Kita sesuaikan saja. Nah, kemudian setelah itu di sini kita bikin lagi sekat. Nanti kita atur lagi tempatnya. Nah, di sini kita cantumkan logo UPI. Karena saya seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kita insert picture. Kita atur-atur saja. Kemudian kita tuliskan jurusan. Ini jurusan sesuai kita ya, sesuai si pembuat peta. Di sini saya merupakan mahasiswa program studi manajemen research and leisure fakultas Kemudian karena di sini saya mengutip peta atau menjiplak, bukan membuat secara dari nol, jadi di sini kita tulis dikutip. Dikutip oleh. Oke. Nah, kita simpan di bawahnya. Sudah, dan jangan lupa kita tambahkan peta insertnya. Untuk memasukkan peta insertnya, kita insert, kemudian tulis data. Klik data frame. Nah, di sini kita masukkan data frame-nya. Kita add data, yaitu Sumatera Utara.
Oke, kita simpan di sini. Kita ubah warnanya menjadi hollow aja. Nah, oke. Kemudian kita open attribute table. Selanjutnya kita pilih kota tebing tinggi, karena kita sedang membuat peta tebing tinggi. Oke. Ini. Nah, di sini berarti untuk menandai kota tebing tinggi ini, kita bisa mewarnainya ataupun menggambarnya. Tapi terlebih dahulu kita tulis dulu ini merupakan peta provinsi apa. Kemudian setelah itu kita tandai dengan memberikan garis. Nah, kemudian kita tulis kita beri warna garisnya merah biar terlihat. Oke. Baik, sudah. Kita beri warna juga menjadi warna merah. Oke. Jangan lupa, meski kita hanya membuat peta yang peta tebing tinggi saja, tetapi di sini juga kita harus melihat bagian di luar tebing tinggi. Jadi ada daerah apa saja di luarnya. Nah, kita lihat dari peta administrasi kota tebing tinggi ya. Di sini ada tulisan kabupaten. Kita zoom. Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, jadi di sini kita tuliskan juga. Kita add di sini tulis Kabupaten Serdang Bedagai. Sudah, dan inilah hasil dari digitasi peta tadi. Ini. Setelah selesai semuanya, kita bisa langsung save. Di sini kita save. Jangan lupa di sini pun kita stop editing, lalu kita save. Setelah itu untuk diekspor map, untuk bisa kita lihat, kita bisa mengekspor map ini. Nah, formatnya bisa kita tentukan. Di sini aku menggunakan format JPG dengan resolusi aku besarkan saja. Nah, ini sedang diekspor mapnya. Dan sudah. Nah, mungkin itu akhir dari video tutorial peta administrasi menggunakan aplikasi ArcGIS. Oke, selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.